warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua, baik itu nikmat iman, Islam, kesehatan, walafiat, dan kesempatan, sehingga pada subuh hari ini kita masih diberikan segalanya, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke mushola Az-Zikra untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita bersama-sama menuntut ilmu Al-Quran dan hadis. Semoga Allah SWT selalu memberikan kita keistiqomahan sampai dengan akhir hayat, amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya melanjutkan pembacaan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 85 sampai dengan ayat 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil ismi wal 'udwan wa ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'al dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wallahu bighafilin amma ta'malun. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul 'adzabu wa la hum yunsarun. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sadaqallahul azim. Artinya, kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu, saudara sebangsa,
dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya. Kamu bantu-membantu terhadap mereka dengan berbuat dosa dan permusuhan. Tetapi kalau mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab, Taurat, dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tidak ada balasan orang yang berbuat demikian daripadamu kecuali kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada sepedih-pedih azab. Dan Allah tiada lalai dari apa yang kamu kerjakan. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan azab mereka dan mereka tidak akan ditolong. Dan sungguh kami telah mendatangkan Alkitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan sesudahnya dengan rasul-rasul, dan kami berikan bukti-bukti kebenaran mukjizat kepada Isa putra Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Kata Ruhul Kudus mempunyai beberapa pengertian yang hampir sama, yakni wahyu suci, perintah suci, juga berarti malaikat Jibril. Dalam ayat ini yang dimaksud ialah malaikat Jibril. Apakah tiap-tiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu menyombongkan diri, maka beberapa orang yang kamu dustakan dan beberapa orang yang kamu bunuh? Maha Allah dengan segala firman-Nya. Baik, akan saya lanjutkan pembacaan hadis bab muraqabah atau pengawasan. Hadis yang pertama dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari kita sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncul di hadapan kita seorang lelaki dengan pakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas perjalanan. Tidak seorang pun di antara kita yang mengenalnya, sehingga ia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut beliau dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya sendiri seraya berkata, "Wahai Muhammad, tolong beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Islam ialah hendaknya engkau bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Hendaklah pula engkau melaksanakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa bulan Ramadan, dan melakukan haji ke Baitullah jika engkau mampu menempuh jalannya ke situ." Lelaki tersebut berkata, "Engkau benar." Kami semua heran kepadanya karena ia bertanya dan ia juga membenarkannya. Ia berkata lagi, "Kemudian beritahukan aku tentang iman." Rasulullah SAW bersabda, "Iman yaitu hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan hendaklah engkau beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk." Lelaki tersebut berkata, "Engkau benar." Selanjutnya ia bertanya lagi, "Kemudian beritahukan aku tentang ihsan." Rasulullah SAW menjawab, "Ihsan yaitu hendaklah engkau menyembah Allah
engkau dapat melihatnya. Tetapi jika engkau tidak dapat seakan-akan melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Lelaki tersebut berkata, engkau benar. Ia bertanya lagi, kemudian beritahukanlah aku tentang hari kiamat. Rasulullah SAW menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang menanyakannya. Lelaki tersebut berkata, selanjutnya beritahukanlah padaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah SAW menjawab, tanda-tandanya adalah seorang budak perempuan melahirkan tuan putrinya, dan apabila engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, orang-orang fakir dan penggembala kambing saling bermegah-megahan dalam gedung-gedung yang besar. Setelah itu lelaki itu pun pergi. Saya berdiam diri beberapa saat lamanya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, wahai Umar, apakah engkau mengetahui siapakah lelaki yang bertanya tadi? Saya menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahuinya. Lantas Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang tersebut adalah malaikat Jibril. Ia datang untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan hadis ini merupakan hadis yang agung, mencakup semua amal perbuatan yang lahir dan batin. Semua ilmu syariat merujuk kepadanya. Hadis ini bagaikan induk hadis, sebagaimana surat Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran atau induk Al-Quran. Demikian pembacaan Al-Quran dan hadis pada hari ini. Semoga dapat berkesan di hati kita dan dapat melaksanakannya. Amin.